Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Di balik lenggang dan sunyi udara kota Brebes pada malam itu, tak ada yang menyangka bahwa di balik gelapnya kebun tebu telah terjadi tragedi berdarah. Santi, seorang ibu muda yang berstatus janda, ditemukan tewas mengenaskan. Ia ditemukan tersungkur dengan luka parah di bagian kepala, dan pelakunya bukan orang asing. Ialah Wantio, mantan suami dari Santi. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Simak terus Fakta Tersembunyi. Santi adalah seorang ibu muda asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang kisah hidupnya penuh dengan lika-liku. Ia memilih menikah di usia yang masih sangat belia, tepatnya saat usianya baru menginjak 15 tahun. Pria yang menjadi suaminya kala itu bernama Wantio. Dari pernikahan tersebut, Santi dikaruniai seorang anak yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Namun, kehidupan rumah tangganya jauh dari kata bahagia. Perselisihan yang kerap terjadi, himpitan ekonomi yang tak kunjung membaik, serta perlakuan kasar yang ia terima, membuat pernikahan itu semakin rapuh dari hari ke hari. Dalam keadaan yang serba sulit dan demi masa depan dirinya serta sang buah hati, Santi akhirnya mengambil keputusan besar, berpisah dari Wantio dan menjalani kehidupan sebagai ibu tunggal. Sabtu malam 24 Mei 2025, langit Brebes mulai gelap ketika Santi, seorang ibu muda berusia 22 tahun, menghubungi temannya Kiki. Suaranya terdengar tenang, tapi ada kegelisahan yang samar. Ia meminta Kiki untuk mengantarkannya ke sebuah SPBU di kawasan pinggiran kota. Katanya, ia ingin bertemu dengan seseorang. Tanpa banyak bertanya, Kiki menyanggupi. Mereka pun meluncur dengan motor menembus malam yang mulai sepi. Sesampainya di SPBU, tak lama kemudian, datanglah seorang pria mengendarai sepeda motor. Santi turun dari motor Kiki dan menghampiri pria tersebut. Kiki hanya memperhatikan dari kejauhan dan samar-samar menyadari bahwa pria tersebut bukanlah orang asing. Belakangan diketahui bahwa pria itu adalah Wantio, mantan suami dari Santi. Sosok yang sudah lama tak terdengar dalam kehidupan Santi. Motor mereka melaju dan perlahan menghilang di telan kegelapan malam. Tak satu pun kata pamit diucapkan. Tak ada pesan terakhir ditinggalkan. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang pertemuan yang tampak biasa, namun ternyata menjadi malam pembunuhan. Sebelum akhirnya, seorang pencari kodok menemukan tubuh Santi tergeletak bersimbah cairan merah di antara rumpun tebu, tepat pukul 12 malam. Seorang warga yang tengah mencari katak di sawah dikejutkan oleh suara cekcok dua orang yang terdengar dari arah kebun tebu di dekatnya. Merasa penasaran dan khawatir, warga tersebut memutuskan untuk mendekati sumber suara demi memastikan apa yang sedang terjadi. Namun alih-alih menemukan dua orang yang sedang bertengkar, ia malah disambut oleh pemandangan mengerikan. Di tengah gelapnya malam, terlihat sosok tubuh wanita tergeletak tak bernyawa di dekat sebuah motor jenis Suzuki Satria. Tak jauh dari tubuh korban juga ditemukan sebilah kapak yang diduga kuat digunakan dalam aksi kejahatan itu. Warga tersebut langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Tak lama berselang, tim kepolisian tiba di lokasi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Identifikasi terhadap korban dilakukan, sementara bukti seperti kapak dan sepeda motor diamankan untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut. Hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh pihak kepolisian akhirnya mengarah pada satu nama yang diduga kuat sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan ini. Seorang pria bernama Wantio. Nama Wantio muncul setelah sejumlah saksi memberikan keterangan, serta dari hasil pengumpulan bukti-bukti di lapangan. Kini,
Wantio menjadi pusat perhatian dan tanda tanya besar dalam kasus tragis yang merenggut nyawa seorang wanita bernama Santi. Masyarakat desa Duku Tengah pun diguncang oleh insiden ini, dan banyak yang berharap misteri di balik kematian Santi dapat segera terungkap secara jelas dan tuntas. Tim Resmob Satreskrim Polres Brebes bergerak cepat untuk melacak keberadaan Wantio, dan hanya dalam waktu sepekan, Wantio berhasil ditangkap di sebuah minimarket di sekitar Jalan Pantura. Senin 2 Juni 2025, sekitar pukul 16.30, Wantio digelandang ke kantor polisi. Dan saat diinterogasi, Wantio mengakui semua perbuatannya. Dalam pemeriksaan, Wantio mengaku membunuh Santi lantaran dendam. Ia merasa sakit hati karena selama menikah, Santi sering memaki dengan kata-kata kasar dan menyebutnya pengangguran. Yang mengejutkan, ia mengaku juga masih cinta pada Santi dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Santi kini telah menjalin asmara dengan pria lain. Setelah melakukan aksi pembunuhan keji tersebut, Wantio dikejutkan dengan kehadiran langkah kaki pencari katak. Wantio memilih untuk melarikan diri dan bersembunyi di tengah hamparan kebun tebu yang sunyi. Selama 5 hari penuh, ia bertahan hidup dalam pelarian, terisolasi dari dunia luar, dihantui rasa takut akan kejaran warga dan aparat kepolisian yang mulai memburunya. Tak ada makanan selain batang-batang tebu yang bisa ia kunyah mentah-mentah demi sekedar mengisi perut yang kelaparan. Dalam pelarian itu, Wantio nyaris tidak pernah tidur. Ia terus waspada, berjaga-jaga jika ada suara langkah kaki atau cahaya senter yang menandakan keberadaan pencari jejak. Setelah merasa situasi cukup tenang, ia memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya dan kabur ke kota. Namun pelariannya belum berhenti di sana. Untuk mengelabui petugas dan menyembunyikan identitasnya, Wantio menyamar sebagai pengamen jalanan. Ia menyusuri sepanjang jalan Pantura dan berdiri di lampu merah. Ia menyanyikan lagu demi mendapat uang tambahan, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk terus melanjutkan pelariannya. Namun sekali lagi, tak ada kejahatan yang sempurna. Kini Wantio harus bersiap dengan ancaman hukuman yang akan menjeratnya tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Kasus ini adalah gambaran nyata betapa mirisnya kehidupan pasangan muda sekarang. Seorang anak kini harus tumbuh tanpa ibu, dan sang ayah menghadapi hukuman berat atas perbuatannya. Sebuah kisah tragis tentang dendam, cemburu, dan kehilangan.